Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak, kemarin kalian sudah ulangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Sebelum dimulai, ya, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari ini barokah, bermanfaat, dan kalian dijadikan anak yang soleh dan solehah, serta menjadi anak yang sukses di dunia wal akhirah. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Doa selesai. Ya, untuk peta konsepnya, anak-anak di sini yang kita bahas kepribadian Nabi Muhammad SAW, yang mana yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya, seluruh alam. Di sini berarti nanti kita akan bahas tugas beliau sebagai Nabi. Ya, nah, selanjutnya nanti kita akan bahas sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang wajib kita ketahui salah satunya, ya. Dan selanjutnya kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ya, kita mulai. Yang pertama yang kita bahas, Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Ingat-ingat, nah ya, surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, ya, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, dari ayat di surah Al-Anbiya ini berarti menandakan apa? Rasulullah itu diutus bukan hanya untuk orang Arab saja, ya, tapi diutus untuk seluruh di dunia ini sampai akhir kelak, ya. Nah, kenapa? Nabi Muhammad itu adalah Nabi Khotamul Anbiya wal Mursalin, atau penutup para nabi dan rasul. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, ajarannya yang dibawa ini yaitu apa? Dinul Haq. Apa itu Dinul Haq? Yaitu agama yang benar, yaitu agama Islam. Ya, ingat-ingat, nah ya, kalau Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk seluruh alam, sebagaimana surah Al-Anbiya ayat 107 tadi, ya. Nah, bukan untuk Arab saja, bukan untuk orang Indonesia saja, enggak, tapi seluruh dunia sampai akhir kiamat nanti. Nah, di samping itu, sebagai utusan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas yang sangat berat bagi kita, ya. Bahkan bagi beliau juga, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Ya, yang kurang lebih berbunyi, yang artinya, "Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi bahwa pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi." Nah, dari surah Al-Ahzab ini berarti Rasulullah SAW itu memiliki kurang lebih ada 7 tugas kalau menurut surah Al-Ahzab. Nah, belum yang lain-lain, ya. Ini menurut surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Yang pertama, tugasnya seorang rasul, ya. Tugasnya Nabi Muhammad SAW, satu, ya, syahidan. Ingat, syahidan itu berasal dari kata Arab menjadi saksi. Kenapa? Karena nanti Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi seluruh umatnya di akhirat nanti di hadapan Allah, ya. Ini adalah umatku nanti, seperti itu, ya. Nanti Nabi Muhammad SAW itu akan menjadi saksi kita semua kalau beliau adalah Nabi kita, ya. Yang kedua, sebagai mubasyiran, yaitu pemberi kabar gembira, yang mana nanti Rasulullah ini bertugas untuk memberikan kabar gembira kepada kita semua umatnya, yaitu akan masuk surga bagi orang-orang yang beriman, ya.
Selanjutnya itu tadi yang pertama syahidan, menjadi saksi, yang kedua mubasyiran, pemberi kabar gembira, yang ketiga yaitu naziran. Naziran di sini bermakna pemberi peringatan. Rasulullah ditugaskan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak beriman, bahwasanya kalau mereka tidak menyembah Allah, mereka akan masuk neraka. Ya, itu ya. Selanjutnya yaitu yang tugas keempat beliau yaitu da'iyan ilallah. Da'iyan ilallah ini artinya penyeru kepada agama Allah. Di sini tugas Nabi Muhammad SAW adalah mengajak atau menyeru seluruh umatnya agar menyembah Allah, bukan menyembah patung, ya, ataupun matahari dan sebagainya, ya. Itu bermakna da'iyan ilallah, sebagai penyeru, ya, kepada agama Allah. Yang kelima namanya sirajan muniran, ya, yaitu apa? Cahaya yang menerangi. Nah, tugas Nabi Muhammad SAW ini menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Yang dulu, mohon maaf, seperti zaman jahiliyah, setiap perempuan yang lahir mereka langsung membunuhnya hidup-hidup, mengubur hidup-hidup. Nah, itu zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan. Mereka mabuk-mabukan, berfoya-foya dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan zaman kegelapan, ya. Mereka tidak bisa membedakan mana hak dan batil, yang baik dan buruk, ya. Nah, tugasnya Nabi Muhammad SAW yaitu sirajan munira, yaitu sebagai cahaya, ya, penerang, menerangi seluruh umatnya, ya. Nah, di sini Rasulullah SAW memiliki berarti kurang lebih menurut surah Al-Ahzab ayat 45-46 ada 5. Yang pertama syahidan sebagai saksi, yang kedua mubasyiran yaitu pemberi kabar gembira, naziran sebagai pemberi peringatan, da'iyan ilallah penyeru kepada agama Allah, yang kelima sirajan munira yaitu menjadi penerang untuk umat manusia seluruhnya. Nah, Nabi Muhammad SAW ini banyak sekali tantangannya dalam berdakwahkan Islam, ya, banyak yang membencinya. Nah, sehingga Allah berfirman, ya, dalam surah As-Saff ayat 9 bahwasanya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Artinya apa? Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Nah, Rasulullah dengan kesabarannya beliau sehingga beliau menang, ya, dari orang-orang musyrik yang sangat membencinya, ya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Mereka itu sangat membencinya, membenci agama Islam. Nah, dalam ayat itu menerangkan Allah telah memenangkan siapa? Memenangkan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sekarang ini sebagai generasi emas, anak-anak menjadi contoh, ya, menjadi contoh. Kita harus menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi suri teladan kita, ya, mencontoh keteladanan dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tugas Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad diutus bukan untuk Jazirah Arab saja, tapi untuk seluruh umat alam semesta, ya, umat manusia sampai akhir zaman. Yang kedua, tugas-tugasnya tadi ada 5, ya, diingat-ingat. Nah, ya, oke, mohon maaf, itu saja pembahasan kita, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan bahas besok sifat wajib yang dimiliki oleh baginda Nabi, ya. Nah, mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.